Politik dinasti di Korea Utara merujuk pada sistem pemerintahan yang didominasi oleh satu keluarga, yaitu keluarga Kim, yang telah memimpin negara tersebut sejak pendiriannya pada tahun 1948. Dinasti ini dimulai dengan Kim Il-sung, yang menjadi pemimpin pertama Korea Utara setelah Perang Dunia Kedua dan mendirikan rezim komunis di bawah pengaruh Uni Soviet. Kim Il-sung memegang kekuasaan hingga kematiannya pada 1994, ketika putranya, Kim Jang-il, mengambil alih kepemimpinan. Kim Jang-il melanjutkan kebijakan ayahnya dan memerintah dengan tangan besi sampai pada tahun 2011, putranya yang bernama Kim Jong-un naik tahta. Kim Jong-un meneruskan gaya kepemimpinan yang otoriter dengan memperketat kontrol negara atas masyarakat dan militer. Selama masa pemerintahannya, ia juga mengembangkan program nuklir Korea Utara yang menyebabkan ketegangan internasional. Apakah kamu sudah mengetahui bagaimana cara keluarga Kim berhasil menguasai Korea Utara sampai 3 generasi berturut-turut? Kim Il-sung mengambil alih Korea Utara melalui serangkaian langkah strategis yang melibatkan bantuan internasional, keterampilan politik, dan kekuatan militer. Perjalanan Kim menuju kekuasaan dimulai dengan latar belakang penjajahan Jepang atas Korea, yang berlangsung dari tahun 1910 hingga 1945. Selama masa pendudukan Jepang, Kim Il-sung menjadi bagian dari gerakan perlawanan yang berusaha membebaskan Korea. Ia terlibat dalam kelompok-kelompok komunis dan gerilyawan yang melawan Jepang di wilayah Manchuria, Cina. Aktivitas revolusioner dan perlawanan bersenjatanya melawan Jepang ini menarik perhatian Uni Soviet. Setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945, Korea dibagi menjadi 2 zona pendudukan di sepanjang paralel ke-38. Uni Soviet menguasai bagian utara, sementara Amerika Serikat menguasai bagian selatan. Kim Il-sung, yang telah menjadi perwira di Tentara Merah Soviet, dipilih oleh Moskow untuk memimpin Korea Utara karena loyalitasnya kepada ideologi komunis dan hubungan dekatnya dengan Uni Soviet. Pada tahun 1945, Kim Il-sung kembali ke Korea Utara dengan dukungan Uni Soviet dan mulai memainkan peran penting dalam pemerintahan yang baru dibentuk di wilayah utara. Uni Soviet membantu Kim Il-sung dengan menyediakan pelatihan militer, senjata, dan dukungan politik. Mereka membantu Kim dalam menyingkirkan saingan-saingan politiknya, baik dari kalangan komunis lainnya maupun non-komunis. Dengan dukungan Soviet, Kim mampu memperkuat kekuasaan di Partai Pekerja Korea, yang merupakan kekuatan politik utama di Korea Utara. Kim Il-sung menggunakan strategi politik yang cerdik untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di Korea Utara. Salah satu langkah penting adalah menyatukan kelompok-kelompok komunis di bawah kepemimpinannya. Pada saat itu, terdapat beberapa faksi komunis di Korea Utara, termasuk kelompok komunis yang berafiliasi dengan Cina dan kelompok komunis dalam negeri yang berjuang melawan Jepang. Kim, dengan dukungan Soviet, secara perlahan menyingkirkan pesaing-pesaing ini melalui pengaruh politik, propaganda, dan kekuatan militer. Pada 1948, Korea Utara secara resmi didirikan sebagai negara dengan Kim Il-sung sebagai pemimpin tertinggi. Ia menjadi Perdana Menteri pertama Korea Utara dan memimpin melalui sistem satu partai, di mana Partai Pekerja Korea menjadi satu-satunya partai politik yang sah. Kim memanfaatkan ideologi Juche, yang menekankan kemandirian politik dan ekonomi, untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang tidak tergantikan. Konsolidasi kekuasaan Kim Il-sung dipertegas dengan perannya dalam Perang Korea. Kim memimpin invasi ke Korea Selatan pada 1950, dengan harapan menyatukan semenanjung Korea di bawah kekuasaan komunis. Perang ini menyebabkan keterlibatan Amerika Serikat dan sekutunya di pihak Korea Selatan, sementara Uni Soviet dan Cina mendukung Korea Utara. Meskipun perang berakhir dengan gencatan senjata pada 1953, tanpa kemenangan bagi salah satu pihak, Kim Il-sung menggunakan perang ini untuk menguatkan posisinya di dalam negeri. Ia menggambarkan dirinya sebagai pahlawan revolusi dan pemimpin yang mampu melawan kekuatan-kekuatan imperialis. Lebih dari 2,8 juta orang dilaporkan meninggal dalam Perang Korea. Selain jumlah korban yang sangat banyak, Perang Korea juga meninggalkan sebuah warisan bagi Korea Utara, yaitu kamp penjara politik. Kamp-kamp ini pada awalnya tercipta untuk menahan tentara musuh yang tertangkap. Namun setelah perang usai, Kim tetap menggunakannya sebagai tempat untuk memenjarakan lawan-lawan politiknya, dan siapapun yang menentang kebijakan rezimnya. Dengan cara ini dia bisa menguatkan cengkraman kekuatannya di Korea Utara tanpa adanya pihak-pihak oposisi yang kuat. Setelah perang, Kim Il-sung tidak hanya dianggap sebagai pemimpin biasa, tetapi juga digambarkan hampir seperti sosok ilahi.
Dirinya digambarkan sama seperti matahari. Dalam mitos-mitos yang beredar, Kim Il-sung dikatakan memiliki kecerdasan, kebijaksanaan, dan keberanian yang melampaui manusia biasa. Ia digambarkan sebagai penyelamat yang membimbing rakyat Korea Utara menuju kesejahteraan dan kemandirian. Korea Utara juga selalu merayakan Hari Matahari setiap tanggal 15 April. Hari ini adalah salah satu hari libur nasional terbesar di Korea Utara, yang merupakan tanggal lahir Kim Il-sung. Kematian Kim Il-sung pada 8 Juli 1994 juga dianggap sebagai peristiwa monumental yang membawa duka mendalam bagi seluruh bangsa. Narasi resmi pemerintah menggambarkan kematian Kim Il-sung dengan penuh rasa hormat dan penghormatan yang religius, dengan banyak unsur yang memperkuat citra dirinya sebagai Bapak Bangsa dan Matahari Abadi. Berita kematian Kim Il-sung diumumkan beberapa hari setelah kematiannya, dan Korea Utara segera memasuki masa berkabung nasional yang sangat mendalam. Rakyat Korea Utara dikisahkan mengalami kesedihan luar biasa, dengan banyak laporan yang menunjukkan bahwa orang-orang menangis histeris di jalan-jalan, menundukkan kepala, dan menyatakan rasa kehilangan yang mendalam. Setelah kematiannya, tubuh Kim Il-sung diawetkan dan ditempatkan di Kumsusan Palace of the Sun, sebuah mausoleum megah di Pyongyang, yang kini menjadi tempat ziarah bagi warga Korea Utara dan simbol dari penghormatan abadi terhadapnya. Pada hari yang sama, Kim Jang-il, yang merupakan putra tertua Kim Il-sung, langsung menggantikan ayahnya sebagai pemimpin dinasti Kim generasi kedua di Korea Utara. Menurut dokumentasi Korea Utara, Kim Jang-il diceritakan lahir pada tahun 1942 di Gunung Paektu, yaitu gunung berapi tertinggi di semenanjung Korea. Gunung Paektu dianggap sebagai tempat suci dalam sejarah dan mitologi Korea, sehingga kisah ini menambah aura mistis seputar dirinya. Fenomena-fenomena alam yang terjadi pun diceritakan bahwa pada saat hari kelahirannya, bintang terang muncul di langit beserta dengan pelangi ganda. Pada hari itu, musim dingin pun diceritakan langsung berubah menjadi musim semi yang menandakan bahwa seorang pemimpin yang luar biasa telah lahir. Namun, sebagian besar sumber di luar Korea Utara menyebutkan bahwa Kim Jang-il sebenarnya lahir pada 1941 di sebuah kamp militer Uni Soviet di dekat Khabarovsk, tempat ayahnya, Kim Il-sung, menjadi bagian dari unit gerilya komunis yang dilatih oleh Soviet selama Perang Dunia Kedua. Cerita kelahiran ini adalah bagian dari upaya rezim untuk mengaitkan dinasti Kim dengan keajaiban dan takdir ilahi, serta mengukuhkan status keluarga Kim sebagai pemimpin revolusioner yang dipilih oleh alam semesta. Propaganda ini juga berfungsi untuk memperkuat semangat nasionalisme dan loyalitas rakyat Korea Utara kepada keluarga Kim, dengan menunjukkan bahwa Kim Jang-il bukan hanya pemimpin politik, tetapi sosok legendaris yang bahkan dipercaya memiliki kemampuan untuk mengendalikan cuaca. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah tentang permainan golf Kim Jang-il. Menurut laporan resmi yang disebarkan di Korea Utara, pada 1994, Kim Jang-il bermain golf untuk pertama kalinya di lapangan golf terbaik di Pyongyang. Dalam pertandingan tersebut, ia memecahkan rekor dunia dengan mencetak 11 hole-in-one dalam satu ronde permainan. Disebutkan bahwa ia menyelesaikan permainan dengan 38 under par pada putaran pertamanya, suatu prestasi yang tidak mungkin dicapai oleh pemain golf profesional sekalipun. Namun konon dipercaya oleh semua masyarakat Korea Utara pada saat itu. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Kim Jang-il adalah krisis ekonomi besar yang melanda Korea Utara setelah runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990. Uni Soviet sebelumnya merupakan mitra dagang dan pemberi bantuan terbesar bagi Korea Utara. Dengan runtuhnya blok komunis dan pengenalan reformasi ekonomi di Cina, Korea Utara menjadi semakin terisolasi. Negara tersebut tidak memiliki cukup sumber daya untuk menjaga perekonomian tetap berjalan, yang sebagian besar didasarkan pada model ekonomi sentralistik dan tertutup. Situasi ini diperparah oleh serangkaian bencana alam, termasuk banjir besar pada 1995 dan 1996, yang menghancurkan hasil panen. Akibatnya, Korea Utara mengalami kelaparan besar yang dikenal dengan nama Arduous March. Bencana kelaparan ini dilaporkan menewaskan jutaan penduduk Korea Utara. Rezim Kim Jang-il gagal menangani bencana ini secara efektif, karena distribusi makanan dikontrol ketat dan diberikan secara prioritas kepada militer dan elit politik. Masyarakat umum harus bertahan dengan sedikit atau tidak ada bantuan sama sekali. Meskipun negara mengalami kelaparan dan keruntuhan ekonomi, Kim Jang-il tetap menolak untuk mengadopsi reformasi ekonomi besar-besaran seperti yang dilakukan oleh Cina, tetangga terdekat dan sekutu ideologisnya.
Kim bahkan dilaporkan menolak bantuan internasional karena enggan untuk membuka negaranya terhadap dunia luar. Sebaliknya, ia terus mempertahankan sistem sentralisasi ekonomi, meskipun beberapa reformasi kecil diperkenalkan untuk mendukung pasar-pasar yang berkembang selama masa kelaparan. Pasar-pasar ini, yang dikenal dengan nama Jangmadang. Jangmadang adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada pasar-pasar informal atau pasar gelap di Korea Utara. Pasar ini berkembang pesat sejak akhir 1990, terutama sebagai respons terhadap krisis ekonomi dan kelaparan yang melanda Korea Utara pada waktu itu. Jangmadang memainkan peran penting dalam ekonomi Korea Utara, karena banyak warganya mengandalkan pasar ini untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, dan barang-barang lain yang tidak tersedia di toko-toko resmi pemerintah. Pasar ini juga memungkinkan orang untuk menjual barang-barang mereka sendiri atau barang-barang selundupan dari negara lain, seperti Cina. Meskipun pemerintah Korea Utara awalnya melarang kegiatan Jangmadang, seiring waktu mereka mulai mentoleransi keberadaannya karena peran pasar ini dalam mengurangi kelaparan dan masalah ekonomi. Jangmadang menjadi salah satu cara warga Korea Utara mengakses barang dan jasa yang tidak disediakan oleh negara, dan dengan demikian, pasar ini mencerminkan keberadaan ekonomi pasar di negara yang resmi berideologi sosialis. Salah satu penyebab kelaparan ini juga karena Kim Jong-il sangat mengandalkan militer untuk menjaga kekuasaannya dengan mengembangkan kebijakan Songun. Kebijakan ini menempatkan militer sebagai pusat kekuasaan negara dan memastikan bahwa angkatan bersenjata mendapatkan prioritas dalam alokasi sumber daya negara. Dengan demikian, militer menjadi fondasi utama dalam sistem politik Korea Utara selama pemerintahan Kim Jong-il. Melalui kebijakan Songun, Kim memperkuat loyalitas militer terhadap dirinya dan keluarganya, memastikan bahwa tentara tetap setia kepada rezim. Militer juga memainkan peran penting dalam mengendalikan masyarakat Korea Utara, termasuk menjaga kontrol ketat atas perbatasan dan mengawasi kamp kerja paksa warisan ayahnya yang menampung tahanan politik dan siapapun yang dianggap mengancam rezim. Selain itu, Kim Jong-il juga memperluas program senjata nuklir Korea Utara yang dimulai oleh Kim Il-sung. Program ini menyebabkan ketegangan internasional yang tinggi, terutama dengan Amerika Serikat dan negara-negara tetangga seperti Korea Selatan dan Jepang. Pada tahun 2006, Korea Utara melakukan uji coba nuklir pertamanya. Pemerintahan Kim Jong-il sering menggunakan strategi provokasi militer, seperti uji coba nuklir, untuk mengamankan bantuan internasional atau konsesi diplomatik. Kim Jong-il juga menggunakan taktik ini untuk mempertahankan citra kekuatan di dalam negeri, menunjukkan bahwa ia mampu menghadapi kekuatan-kekuatan besar dunia. Meskipun uji coba ini dimaksudkan untuk memperkuat keamanan rezim, hasilnya justru semakin mengisolasi Korea Utara secara internasional. Sanksi yang diperketat memperparah kondisi ekonomi yang sudah sulit di dalam negeri, dan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga pun menjadi lebih renggang. Menjelang akhir pemerintahannya, Kim Jong-il mulai mempersiapkan anak ketiganya, Kim Jong-un, untuk menjadi penerusnya. Pada 2010, Kim Jong-un mulai muncul dalam acara-acara publik, dan pada tahun yang sama, ia diangkat ke posisi tinggi dalam militer dan Partai Pekerja Korea. Ketika Kim Jong-il meninggal dunia pada Desember 2011, Kim Jong-un secara resmi mengambil alih kekuasaan, melanjutkan dinasti Kim yang telah memerintah Korea Utara selama lebih dari 7 dekade. Kepemimpinan Kim Jong-un di Korea Utara dimulai sejak 2011 setelah kematian ayahnya Kim Jong-il, ditandai dengan perubahan taktis dalam beberapa aspek kebijakan domestik dan luar negeri, namun tetap mempertahankan esensi dari sistem totaliter yang diwarisi dari dinasti keluarga Kim. Ketika Kim Jong-un mengambil alih kekuasaan pada Desember 2011, banyak pihak meragukan kemampuannya untuk memimpin karena usianya yang muda dan kurangnya pengalaman dibandingkan dengan ayah dan kakeknya. Namun, Kim segera menunjukkan bahwa ia tidak hanya mampu memegang kendali tetapi juga siap untuk mengambil langkah-langkah keras dalam mengkonsolidasikan kekuasaan. Langkah pertama Kim dalam mengukuhkan posisinya adalah dengan membersihkan lingkaran politik dari individu-individu yang dianggap sebagai ancaman potensial terhadap kekuasaannya. Kasus paling terkenal adalah eksekusi Jang Song-taek pada tahun 2013, yang merupakan pamannya sendiri dan salah satu pejabat paling berpengaruh di Korea Utara. Jang Song-taek dituduh melakukan pengkhianatan dan korupsi, serta dicopot dari semua jabatan resmi sebelum dieksekusi secara publik. Tindakan keras ini tidak hanya menghilangkan saingan, tetapi juga mengirimkan pesan kuat kepada elit politik dan militer, bahwa Kim Jong-un tidak akan mentolerir tantangan terhadap otoritasnya.
Kim juga memperkenalkan kebijakan yang memberikan sedikit lebih banyak kebebasan kepada petani dan pekerja untuk mengelola hasil produksi mereka dan menjualnya di pasar. Hal ini merupakan perubahan signifikan dari kebijakan sebelumnya yang sangat terpusat, di mana negara mengambil alih semua produksi. Namun, reformasi ini tetap sangat terbatas dan tidak berlanjut ke arah liberalisasi ekonomi yang signifikan seperti di Cina atau Vietnam. Di bidang pembangunan, Kim Jong-un memfokuskan upayanya untuk meningkatkan citra negara melalui proyek infrastruktur ambisius. Pyongyang, ibu kota negara, melihat pembangunan gedung pencakar langit, apartemen modern, dan fasilitas umum seperti stadion dan taman hiburan. Di Korea Utara, Pyongyang adalah ibu kota yang bukan hanya pusat politik dan ekonomi, tetapi juga simbol kekuasaan dan status elit dalam masyarakat Korea Utara. Dalam narasi Korea Utara, Pyongyang digambarkan sebagai kota yang ideal dan mewakili puncak kemajuan sosialisme di bawah pimpinan keluarga Kim. Namun, realitanya, hanya segelintir orang yang diizinkan tinggal di kota ini, dan mereka umumnya berasal dari golongan elit, sekitar 1% dari total populasi Korea Utara. Kehidupan di Pyongyang sangat terikat dengan sistem kelas sosial yang ketat di Korea Utara, yang dikenal sebagai Songbun. Sistem ini membagi masyarakat berdasarkan loyalitas politik, keturunan, dan hubungan dengan pemerintahan. Mereka yang dianggap paling setia kepada rezim dan memiliki latar belakang keluarga yang mendukung perjuangan Kim Il-sung diberi akses ke hak istimewa, termasuk hak tinggal di Pyongyang. Penduduk Pyongyang yang merupakan bagian dari 1% elit Korea Utara, menikmati gaya hidup yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk di luar ibu kota. Rumah sakit dan sekolah modern, barang-barang mewah dan impor seperti elektronik, pakaian, dan kosmetik semuanya dengan gampang dapat diperoleh. Akses pasokan makanan juga selalu berlimpah di dalam ibu kota. Di luar Pyongyang, kehidupan masyarakat Korea Utara jauh lebih sulit, dengan akses terbatas terhadap listrik, makanan, dan fasilitas dasar. Masyarakat di pedesaan sering mengalami kekurangan gizi dan kurangnya infrastruktur. Kesenjangan antara Pyongyang dan wilayah lain di Korea Utara sangat mencolok dan memperlihatkan betapa tertutupnya akses terhadap kemewahan dan sumber daya bagi sebagian besar rakyat Korea Utara. Salah satu ciri khas kepemimpinan Kim Jong-un adalah pengembangan program nuklir Korea Utara. Kim melanjutkan, bahkan mempercepat, pengembangan senjata nuklir dan program rudal balistik yang dikembangkan oleh ayahnya. Di bawah Kim, Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang semakin kuat, termasuk uji coba senjata termonuklir pada tahun 2017. Selain itu, Korea Utara menguji coba sejumlah rudal balistik antar benua, yang menempatkan Amerika Serikat dan negara-negara lain dalam jangkauan. Pengembangan senjata nuklir ini memicu ketegangan internasional yang sangat tinggi, terutama dengan Amerika Serikat. Kim Jong-un secara berkala menggunakan ancaman uji coba nuklir dan peluncuran rudal untuk menekan dunia internasional, terutama dalam konteks negosiasi bantuan ekonomi dan diplomasi. Pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, ketegangan mencapai puncaknya pada 2017, ketika kedua pemimpin saling melempar ancaman dalam perang kata-kata yang intens. Kim menyebut Trump sebagai orang tua yang pikun, sementara Trump menjulukinya manusia roket kecil. Namun, ketegangan ini berakhir dengan pergeseran dramatis menuju diplomasi bilateral. Pada tahun 2018, Kim Jong-un bertemu dengan Presiden Trump dalam KTT Singapura, yang merupakan pertemuan pertama antara pemimpin Korea Utara dan Amerika Serikat. KTT tersebut diikuti oleh pertemuan-pertemuan lainnya di Haneu dan zona demilitarisasi, meskipun negosiasi akhirnya gagal mencapai kesepakatan substantif mengenai denuklirisasi. Meskipun begitu, pertemuan ini menandai perubahan taktik diplomasi Kim Jong-un, yang bersedia berunding secara langsung dengan kekuatan global terbesar. Selain upayanya untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat, Kim Jong-un juga meningkatkan diplomasi dengan negara-negara tetangga, terutama Cina. Hubungannya dengan Cina tetap krusial, mengingat Beijing adalah sekutu ekonomi dan politik terdekat Pyongyang. Meskipun hubungan Korea Utara dan Cina sempat merenggang karena pengembangan senjata nuklir, Kim Jong-un mengunjungi Cina beberapa kali sejak 2018, menunjukkan bahwa aliansi strategis antara kedua negara masih terjaga. Kim Jong-un, seperti pendahulunya, melanjutkan kultus kepribadian yang melibatkan pengagungan dirinya sebagai pemimpin terkasih. Media pemerintah Korea Utara terus mempromosikan citra Kim sebagai pemimpin yang bijaksana, kuat, dan berbelas kasih. Propaganda negara menggambarkan Kim Jong-un sebagai penerus sah dari ayahnya, Kim Jong-il,
dan kakeknya, Kim Il-sung, dan menempatkannya sebagai simbol kedaulatan dan martabat bangsa Korea Utara. Meski begitu, di balik citra yang dipoles oleh propaganda, Kim Jong-un terus menegakkan rezim represif yang brutal. Kamp-kamp kerja paksa yang menampung tahanan politik tetap beroperasi, dengan laporan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan. Kim juga menjaga kontrol ketat atas kehidupan sehari-hari rakyat, memastikan bahwa akses informasi tetap terbatas, dan bahwa setiap bentuk perlawanan atau kritik terhadap rezim segera dihancurkan. Eksekusi, pembersihan politik, dan penahanan terus menjadi alat utama Kim untuk menjaga kekuasaannya. Pada tahun-tahun awal kekuasaannya, Kim dilaporkan mengeksekusi sejumlah pejabat militer senior yang dianggap tidak loyal atau gagal memenuhi ekspektasi. Baru-baru ini, bahkan Kim dilaporkan mengeksekusi mati 20-30 pejabat karena gagal mengatasi banjir yang melanda di sejumlah wilayah Korea Utara. Pada peringatan 76 tahun berdirinya Korea Utara di bulan September 2024 ini, Kim Jong-un kembali berjanji akan terus meningkatkan persenjataan nuklir negara tersebut. Langkah ini dianggap sebagai respons terhadap aliansi militer antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang. Korea Utara juga dilaporkan menyiapkan peluncur rudal baru di garis depan sebagai bagian dari persiapan menghadapi ancaman eksternal. Tantangan di masa depan, termasuk tekanan ekonomi dan diplomasi internasional, akan terus menguji kemampuan Kim Jong-un untuk mempertahankan kekuasaan dan stabilitas rezimnya sebagai generasi ketiga dinasti politik Korea Utara.